Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya selamat pagi, siang, dan malam kepada dokter evaluator dan juga fasilitator dari SGDA 2. Perkenalkan kami dari SGDA 2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Fat Soluble Vitamin in Coronary Artery Disease. Baik, pada slide berikut ini merupakan anggota dari SGDA 2. Baik, berikut ini juga merupakan anggota dari SGDA 2. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Dwi Khairi Nagunawisesa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Baik, jadi menurut Global Burden of Disease Study, Cardiovascular disease memakan jiwa kematian sebanyak 9 sampai dengan 6,6 juta kematian pada tahun 2019. Berikutnya ada faktor resiko dari CAD sendiri. Yang pertama ada genetika, gaya hidup, dan juga pola makan. CAD sendiri mencakup berbagai kondisi seperti penyakit arteri koroner dan serangan jantung dan juga stroke. Nah, vitamin di sini, vitamin yang larut dalam lemak berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, secara konsisten, pola makan vegetarian telah terbukti mengurangi resiko pada CAD. Jadi, vitamin dapat diklasifikasikan sebagai larut dalam lemak dan juga larut dalam air. Jadi, vitamin yang larut dalam lemak disimpan di jaringan lemak tubuh dan hati. Vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak memainkan peran yang kuat dalam sistem kekebalan tubuh, dan kekurangan dari vitamin tersebut dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Vitamin memiliki sifat unik yang memungkinkannya bertindak sebagai antioksidan, mengatur peradangan, memodulasi ekspresi gen, dan meningkatkan mekanisme pembekuan darah yang optimal. Baik, berikutnya saya akan menjabarkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada apa definisi penyakit dari arteri koroner, yang kedua bagaimana epidemiologi penyakit arteri koroner, yang ketiga ada bagaimana etiologi penyakit arteri koroner, yang keempat bagaimana patofisiologi penyakit arteri koroner, yang kelima bagaimana diagnosis dan penata laksanaan penyakit arteri koroner, yang keenam ada apa definisi vitamin larut lemak, yang ketujuh ada apa sumber vitamin larut lemak, yang kedelapan ada bagaimana pencernaan dan penyerapan nutrisi vitamin larut lemak, yang kesembilan ada bagaimana angka kecukupan gizi vitamin larut lemak? Yang ke-10 ada apa risiko terkait masalah vitamin larut lemak yang mungkin berkembang? Yang ke-11 ada apa kaitan vitamin larut lemak pada penyakit arteri koroner? Dan yang ke-12 adalah bagaimana pendekatan nutrisi vitamin larut lemak untuk pemecahan masalah dalam penyakit arteri koroner. Baik, berikutnya saya akan menjabarkan tentang tujuan penulisan. Baik, untuk tujuan penulisan, yang pertama ada untuk mengetahui definisi penyakit arteri koroner, yang kedua untuk mengetahui epidemiologi penyakit arteri koroner, yang ketiga untuk mengetahui etiologi penyakit dari arteri koroner, yang keempat untuk mengetahui patofisiologi penyakit arteri koroner, yang kelima untuk mengetahui diagnosis dan penata laksanaan penyakit arteri koroner, yang keenam untuk mengetahui definisi vitamin larut lemak, yang ketujuh untuk mengetahui sumber vitamin larut lemak, yang kedelapan untuk mengetahui pencernaan dan penyerapan nutrisi vitamin larut lemak, yang kesembilan untuk mengetahui angka kecukupan gizi vitamin larut lemak, yang ke-10 untuk mengetahui risiko akibat masalah vitamin larut lemak yang mungkin berkembang, yang ke-11 untuk mengetahui kaitan vitamin larut lemak pada penyakit arteri koroner, yang ke-12 untuk mengetahui pendekatan nutrisi vitamin larut lemak untuk pemecahan masalah pada penyakit arteri koroner. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Kaya Dinita dengan NIM akhir 194. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari CAD. CAD atau coronary artery disease merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan plak di arteri koroner mengakibatkan penyempitan penyumbatan arteri yang memasuk oksigen ke otot jantung. Penyakit ini berkembang ketika arteri koroner menyempit dan mengakibatkan kekurangan darah di otot jantung dan mengurangi fungsi jantung. Baik, perkenalkan saya Igustia Yumaha Hiranadini Prawista dengan 3 digit NIM terakhir 107. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari coronary artery disease. Baik, di sini saya akan menjelaskan epidemiologi dari CAD.
Sebagai salah satu penyakit yang menyumbang 17,5 juta kematian di tahun 2012 dengan lebih dari 75% kematian yang terjadi di negara berkembang, hal ini membuktikan bahwa penyakit arteri koroner merupakan penyumbang morbiditas dan mortalitas terbesar di dunia. Kondisi ini sering terjadi pada individu muda, yaitu sekitar usia kurang dari 45 tahun pada pria dan kurang dari 50 tahun pada wanita. Kemudian untuk kasusnya di Indonesia, penyakit jantung koroner menjadi penyebab utama kematian dari seluruh kematian, yaitu 4 kali lebih tinggi daripada kanker, yaitu mencapai 26,4%. Kemudian di India, prevalensi penyakit arteri koroner mencapai 14% di perkotaan dan 7% di pedesaan. Kemudian untuk daerah Asia Selatan sendiri pernah mengalami peningkatan sebesar 88%, sehingga kemungkinan besar terjadi peningkatan sekitar 50% di tahun 2030, kecuali telah dilakukan pencegahan yang agresif. Perkenalkan, saya Sefi Cantika Humamul Hawa dengan 3 digit NIM terakhir 242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari coronary artery disease. Coronary artery disease itu terjadi karena adanya penumpukan plak pada dinding arteri yang menyuplai darah ke jantung atau arteri koroner. Plak yang menumpuk itu terdiri dari endapan kolesterol. Nantinya, penumpukan plak yang terjadi itu akan menyebabkan arteri itu akan menyempit atau yang biasa disebut dengan aterosklerosis. Selain kolesterol tinggi, arteri coronary disease itu juga dapat disebabkan karena adanya resistensi insulin, tekanan darah tinggi, gaya hidup yang kurang baik, merokok, penggunaan tembakau, dan juga kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putulan Tantri Dewi dengan 3 jam terakhir 023. Patofisiologi yang penting dalam coronary artery disease adalah adanya perkembangan dari plak aterosklerosis. Tahap pertama adalah pembentukan dari fatty streak. Fatty streak dibentuk oleh deposisi subendotel dari makrofag serat lipid atau yang disebut juga foam cell. Ketika adanya gangguan vaskuler, monosit akan bermigrasi ke subendotel dan berubah menjadi makrofag. Makrofag dapat mengoksidasi LDL dan membentuk adanya foam cell. Selanjutnya, sel T akan teraktivasi dan dapat merilis adanya sitokin untuk membantu proses patologis. Selain itu, growth factor juga dirilis dan mengaktifasi sel-sel autopolos yang nantinya akan mengambil LDL teroksidasi serta kolagen dan menumpuk dengan makrofag yang aktif sehingga dapat meningkatkan jumlah dari foam cell itu sendiri. Selanjutnya, plak dapat membesar atau juga bisa menjadi stabil jika tidak ada gangguan. Plak selanjutnya dapat membesar, dapat juga pecah dan menyebabkan trombosis. Plak juga bisa menjadi stabil jika tidak ada gangguan lebih lanjut, dan lesi akan terklasifikasi seiring berjalannya waktu. Atau lesi juga dapat membesar dan menghambat pasokan darah dan menyebabkan adanya gangguan hemodinamik. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Wahyu dari Barika Kurniawan dengan NIM 157. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan pelaksanaan CAD. Next slide. Pemeriksaan klinis merupakan tahapan yang penting dilakukan untuk mengumpulkan riwayat medis pasien, termasuk riwayat diet dan gaya hidup. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mencari tanda-tanda defisiensi vitamin larut lemak seperti kulit kering, rambut rontok, dan mata kering. Kemudian masuk ke tahap tes darah. Tes darah dapat berguna terkait menakar kadar vitamin larut lemak, yakni vitamin A, D, E, dan K. Kadar vitamin tersebut menunjukkan adanya defisiensi. Selanjutnya, analisis nutrisi pada pasien dapat diminta untuk mencatat asupan makanan dan minuman mereka dalam jangka waktu tertentu. Analisis ini dapat membantu menentukan apakah pasien mengonsumsi cukup vitamin larut lemak dalam diet mereka. Kemudian evaluasi faktor risiko CAD dapat diagnosa defisiensi vitamin larut lemak pada CAD juga melibatkan evaluasi faktor risiko CAD secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan merokok juga harus dievaluasi. Karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penyerapan dan metabolisme vitamin larut lemak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Next slide. Baik, berikutnya saya menjelaskan tentang method of journal searching. Baik, pada penulisan literatur ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk penulisan ini. Penulis menggunakan kata kunci CAD, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, serta logika Boolean N untuk mendapatkan jurnal ilmiah. Pencarian dilakukan melalui 3 database jurnal yakni PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect. Jadi data yang didapatkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan topik masalah yang dibahas, disertai kriteria inklusi dan juga eksklusi. Perkenalkan, nama saya Madewi Marsaliandri Winata dengan 3 digit NIM akhir 179. Next. Di sini saya akan menjelaskan vitamin larut lemak. Next.
Vitamin larut lemak membutuhkan lemak untuk diserap oleh tubuh yang terdiri dari vitamin A, D, E, dan juga K. Apabila terjadi kelebihan asupan vitamin larut lemak, kelebihannya akan disimpan pada hati dan juga jaringan adiposa. Vitamin A berperan dalam metabolisme dan respon imun. Vitamin A kaya dalam sayuran seperti wortel, bayam, dan juga ubi jalar. Vitamin D berperan terutama pada mekanisme pertahanan non-spesifik, mengaktifkan toll-like reseptor yang berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, untuk vitamin E memiliki efek mengurangi produksi sitokin inflamasi. Sumber makanan yang kaya akan vitamin E dapat ditemukan pada sumber hewani maupun nabati seperti telur dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya, vitamin K yang berperan dalam sintesis beberapa protein, termasuk faktor 2 atau protombin, dan juga faktor yang berperan dalam pengaturan pembekuan darah. Vitamin K ini dapat ditemukan pada sayuran hijau. Mungkin sekian dari saya. Next. Perkenalkan, nama saya Nigita Chandrawati dengan 3 digit NIM terakhir 006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan dan penyerapan nutrisi vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak juga sifatnya disimpan di dalam tubuh, yaitu pada jaringan dan juga hati. Ada proses kompleks yang terjadi di absorpsi dan metabolisme dari tiap vitamin larut lemak ketika memasuki tubuh. Vitamin larut lemak diabsorpsi di usus yang memerlukan proses metabolisme dan kehadiran lemak. Tiap vitamin larut lemak mengandung struktur yang unik dan harus ditransportasi ke sirkulasi dengan carrier protein atau yang disebut dengan lipoprotein. Vitamin kemudian akan ditransportasi ke hati atau jaringan adiposa untuk digunakan dan disimpan. Defisiensi vitamin larut lemak sendiri bisa berdampak ke banyak sistem organ di dalam tubuh, terutama sistem imun. Perkenalkan, nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM akhir 024. Next slide. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait angka kecukupan gizi vitamin larut dalam lemak. Next slide. Baik, jadi terdapat standar pengukuran yang ditetapkan oleh lembaga gizi dan pemerintah seperti National Institute of Health atau NIH, yang mana itu memberikan pedoman terkait angka kecukupan gizi vitamin larut lemak per harinya. Yang pertama ini ada vitamin A, jadi tidak ada perbedaan pada pria dewasa dan juga wanita dewasa, yakni 900 mikrogram per harinya. Kemudian untuk vitamin D itu terdapat perbedaan, yaitu pada pria dewasa usia 51 hingga 70 tahun, kebutuhannya sebanyak 600 international unit dan juga 15 mikrogram. Pada pria dewasa usia di atas 70 tahun, kebutuhan vitamin D-nya meningkat, yaitu 800 international unit dan 20 mikrogram. Next slide. Kemudian untuk kebutuhan vitamin D pada wanita dewasa usia 51 hingga 70 tahun yakni 600 international unit atau 15 mikrogram, dan pada wanita dewasa usia di atas 70 tahun yakni kebutuhan vitamin D-nya 800 international unit atau 20 mikrogram. Kemudian untuk vitamin E pada pria dan wanita dewasa itu kebutuhan vitaminnya 15 mg per desiliter dan juga atau 100 mg per desiliter. Next slide. Kemudian untuk vitamin K, itu diukur dengan asupan yang cukup, yang mana pada pria dewasa itu kebutuhannya 120 mikrogram, dan pada wanita dewasa yakni 90 mikrogram. Next slide. Perkenalkan, nama saya Putri dan Amelia Putri Darani dengan 3 digit yang terakhir 065. Next slide. Dari kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kemungkinan risiko terkait vitamin larut lemak pada penyakit arteri koroner. Next slide. Pertama, mengenai vitamin A. Jadi beta-karotin serum ini yang rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko infark miokard akut, peningkatan risiko kematian kardiovaskular terutama di kalangan perokok. Kemudian penelitian di Cina menghubungkan antara kadar RA yang tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko kematian secara keseluruhan pada penyakit kardiovaskular. Next slide. Selanjutnya adalah mengenai vitamin D. Jadi pengobatan pasca dengan menggunakan vitamin D diamati untuk mengurangi perkembangan penyakit arteri koroner dan juga perkembangan infark miokard akut dengan menekan jalur NF-kB intraseluler. Next slide. Selanjutnya adalah vitamin E. Jadi studi penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin E secara kausal dikaitkan dengan kadar trigliserida LDR juga kolesterol total yang lebih tinggi dan kadar kolesterol LDL yang lebih rendah, yang sebagian besar menjelaskan efek buruk vitamin E pada CAD. Next slide. Ini adalah vitamin K. Jadi vitamin K ini melalui aksi protein matriks DLA penting dalam penghambatan kalsifikasi arteri patologis, di mana penanda kuat peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Next slide. Perkenalkan, nama saya Kadentan Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 212. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan vitamin larut lemak pada CAD.
Vitamin yang larut dalam lemak, terutama vitamin A, D, E, dan K, telah dikaitkan dengan penyakit arteri koroner atau CAD. Nah, berikut ada hubungan antara vitamin yang larut dalam lemak dan CAD. Yang pertama ada vitamin A, di mana memiliki efek antioksidan yang membantu melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Lalu ada vitamin D, yang berperan penting dalam mengatur kalsium dan fosfor tubuh. Dan ada vitamin E, itu membantu antioksidan kuat dan membantu melindungi lemak tubuh dari oksidasi. Lalu ada vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah dan juga mengatur kalsium dalam pembuluh darah. Nah, penting untuk dicatat juga bahwa faktor lain seperti pola makan, gaya hidup, dan juga genetik juga memainkan peran penting dalam perkembangan CAD tersebut. Baik, perkenalkan saya Putu Arisanti Dewi dengan 3 ciri terakhir 225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.6. Pendekatan nutrisi pada penyakit coronary artery disease atau CAD sangat penting dilakukan karena pasien CAD cenderung mengalami malnutrisi, yang dimana korelasi antara status nutrisi dan CAD terkait dengan akumulasi dari asam lemak dan obesitas sebagai faktor risiko dari CAD. Beberapa metode penilaian status nutrisi dapat dilakukan meliputi BMI, BIA, dan parameter bioelektrik. Terapi nutrisi yang tepat untuk pasien CAD meliputi pengurangan lemak total dan lemak jenuh atau SFA, dan selain itu dapat mengganti SFA dengan lemak tunggal tak jenuh atau MUFA, dan lemak tak jenuh ganda atau PUFA. Hal ini dikarenakan konsumsi MUFA dari minyak nabati dan kacang-kacangan dapat menurunkan dari kolesterol LDL tanpa menurunkan dari kolesterol HDL, di mana konsumsi dari makanan tinggi omega 3 dan serat juga penting untuk dilakukan karena omega 3 dapat menurunkan dari trigliserida dan serat dapat menurunkan kolesterol. Ikan seperti salmon dan tuna merupakan sumber omega 3 yang baik dan disarankan untuk dikonsumsi di mana konsumsi serat itu sekitar 25-30 gram per hari. Yang dimana hal-hal ini dapat membantu untuk mencegah komplikasi penyakit CAD yang terkait dengan penyakit jantung. Baik, perkenalkan saya Nyoman Trisantika Slamet dengan 3 digit terakhir 004. Next. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan bab 3 penutup. Pertama, yakni kesimpulan. Penyakit jantung koroner merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan plak pada arteri koroner, yang dimana pada akhirnya bisa menyebabkan suatu penyempitan dan berujung pada pasokan daripada oksigen ke otot jantung akan mengalami suatu penurunan, yang termasuk daripada vitamin larut lemak merupakan vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Yang kemudian dalam proses penegakan diagnosis, jika kemudian kita curiga terjadinya suatu defisiensi vitamin larut lemak pada pasien-pasien penyakit jantung koroner, maka kita bisa melakukan pemeriksaan berupa anamnesis terlebih dahulu, kemudian ada pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang berupa tes darah. Dan jika sudah terkonfirmasi mengalami defisiensi daripada vitamin larut lemak, maka kita bisa memberikan suplementasi kepada pasien yang diimbangi dengan makanan-makanan yang seimbang, yang sehat tentunya, kemudian juga harus meminimalisir daripada faktor-faktor risiko penyebab daripada jantung koroner. Vitamin larut lemak memiliki peran yang penting dalam mencegah adanya suatu inflamasi, dan kemudian dia juga sangat berperan penting dalam metabolisme lemak. Adapun daripada manfaat dan juga efek samping jika kita kekurangan daripada vitamin larut lemak bisa dilihat pada layar. Yang kemudian berikutnya adalah saya menjelaskan terkait dengan pendekatan daripada nutrisi yang bisa diberikan oleh pasien, yang dimana kita bisa menurunkan daripada konsumsi lemak jenuhnya dan kemudian diganti dengan lemak tidak jenuh. Dan di mana daripada PUFA ataupun MUFA tersebut memang berfungsi sebagai antiinflamasi. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan saran. Berikut ini merupakan saran yang ditujukan kepada pasien, mahasiswa, dan juga institusi sesuai dengan student project kami. Sekian dari presentasi SGDA 2, kami ucapkan terima kasih.